Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, asal Prodi Manajemen Pendidikan Islam Lokal 2 dengan NIM 20111020082. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam. Tujuan dibuatnya video ini yaitu dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada tentang filsafat pendidikan Islam ketuhanan. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk beragama, untuk percaya adanya Tuhan, meskipun dengan sebutan yang berbeda. Kalangan filsafat ada yang menyebutnya penggerak pertama, pencipta alam, atau akal pertama. Agama lain ada yang menyebut bahwa Tuhan yang diperkenalkan Al-Quran menjelaskan bahwa kehadiran Tuhan ada dalam diri setiap insan dan diperkenalkan, dan hal ini merupakan fitrah manusia sejak asal kejadiannya, sebagaimana dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30 dan Al-A'raf ayat 172. Fitrah ini dimiliki setiap manusia yang dibawa olehnya sejak kelahiran. Yang kedua itu ada manusia. Penciptaan manusia di muka bumi ini mempunyai misi yang jelas. Ada 3 misi yang bersifat gaiban atau diemban manusia, yaitu misi utama untuk beribadah, Quran surah Az-Zariyat ayat 56, misi fungsional sebagai khalifah, dan misi operasional untuk memakmurkan bumi, Quran surah Hud ayat 61. Allah menyatakan akan menjadikan khalifah di muka bumi. Secara harfiah, kata khalifah berarti wakil atau pengganti. Dengan demikian, misi utama manusia di muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada alam. Menurut sejarah filsafat yang mula, lahir adalah filsafat tentang alam. Filsafat ini adalah filsafat Yunani yang dipelopori oleh orang-orang Yunani, tapi bukan di daerah Yunani sendiri. Filsafat ini dicetuskan oleh orang-orang Yunani perantauan yang menggembara ke negeri lain, terutama Asia Kecil. Mereka terpaksa merantau dari negerinya karena tanah Yunani tidak subur, terdiri dari tanah pegunungan. Mereka meninggalkan Yunani dan merantau ke pulau-pulau sekitar Laut Aegea dan daratan Asia Kecil. Dari sebuah kota bernama Miletos di Asia Kecil, lahirlah filsafat alam, yaitu Thales, yang menyatakan bahwa asal segala sesuatu adalah air. Filsafat ini dilanjutkan oleh muridnya Anaximander, yang menyebutkan bahwa awal dari segala sesuatu adalah aperion, yaitu zat yang tidak terbatas. Selanjutnya ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada kosmologi, merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata, dan lain-lain. Yang kedua ada ontologi, merupakan pemikiran tentang masalah hal kejadian alam, dari mana asalnya, bagaimana proses penciptaannya, dan kemana akhirnya. Pemikiran ontologi pada akhirnya akan menentukan bahwa ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Pada pencipta itu bersifat keadaan atau materi, atau bersifat kerohanian immateri. Apakah ia banyak atau berbilang, atau tunggal, atau esa. Yang ketiga ada epistemologi, merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh. Apakah dari akal pikiran, apakah dari pengalaman indrawi, apakah dari perasaan atau ilustrasi, apakah dari Tuhan. Dan yang keempat adalah aksiologi, merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan sebagainya menurut George Thomas. Aksiologi mengandung estetika, nilai religius, dan sebagainya. Menurut George Thomas, aksiologi mengandung pengertian lebih luas daripada etika atau nilai kehidupan yang bertaraf lebih tinggi. Baik, selanjutnya ada mengapa guru atau murid itu wajib mempelajari filsafat pendidikan Islam, yaitu pendidikan individu. Dari beberapa individu mempunyai filsafat sendiri dalam kehidupannya untuk diterapkan di dalam pengembangan pembelajaran dan masalah pelajaran yang dihadapkan pada individu atau siswa, untuk menuntun ke arah pertumbuhan dan perkembangan bagi pemuda yang akan hidup di masyarakat bangsa, yaitu sifat cinta tanah air ini mewujudkan kebahagiaan pada golongannya.
serta mengambil hikmah untuk masyarakat dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara rakyat. Selanjutnya, filsafat pendidikan Islam perspektif menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, filsafat pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Yang kedua itu ada Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Tradisi penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dimulai dengan menggunakan tradisi berpikir ilmiah dengan melakukan kritik atas cara berpikir seperti model lama dan karya-karya ilmuwan sebelumnya. Dari hasil penyelidikan mengenai karya-karya sebelumnya telah memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sahih, pengetahuan ilmiah atau pengetahuan yang otentik. Selanjutnya ada menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan Islam yaitu tujuan menuntut ilmu yang sesungguhnya ialah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa menempuh pendidikan adalah mendapatkan pekerjaan dan kedudukan semata. Baik, selanjutnya itu ada perbedaan filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat gitu ya, dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar yaitu dari pendidikan Barat ada karena sekularistik materialistik, maka motif dan objek belajar mengajar semata-mata hanya masalah keduniaan. Kemudian proses belajar mengajar menurut dari pendidikan Islam, aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu ada konsep pendidikan menurut pendidikan Barat. Barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas atau nilai values free. Selanjutnya ada konsep pendidikan menurut pendidikan Islam. Islam mengaitkannya dengan pahala dan dosa, karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir itu tujuan akhir pendidikan menurut pendidikan Barat, yaitu hidup sejahtera di dunia secara maksimal baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Tujuan akhir pendidikan menurut pendidikan Islam yaitu terwujudnya insan kamil atau manusia sempurna dan paripurna yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup, has a beginning but not an end. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Apabila ada penjelasan-penjelasan yang kurang tepat atau kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.